Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tia, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syafrina Suci, nomor absen 32 dari kelas 75. Hari ini saya akan mempresentasikan IPA bab 6 yang berjudul Ekologi dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Kata kuncinya yaitu ekologi, interaksi lingkungan organisme, dan konservasi lingkungan. A. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? 1. Lingkungan makhluk hidup. Lingkungan makhluk hidup adalah tempat di mana organisme hidup dan berinteraksi dengan komponen lainnya. Lingkungan ini mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan organisme, seperti kondisi fisik, iklim, dan keberadaan makhluk hidup lainnya. Contohnya, lingkungan makhluk hidup manusia meliputi rumah, sekolah, dan tempat-tempat sekitarnya. 2. Lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah bagian dari lingkungan yang terdiri dari faktor fisik dan kimia, seperti suhu, kelembapan, cahaya matahari, tanah, dan air. Faktor-faktor ini mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme. Misalnya, tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis, sedangkan hewan memerlukan suhu sesuai untuk hidup. 3. Lingkungan biotik. Lingkungan biotik mencakup semua makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Interaksi antara makhluk hidup dalam lingkungan biotik dapat berupa simbiosis seperti mutualisme, paratisme, dan kompetisi. Misalnya, burung memanfaatkan pohon sebagai tempat bersarang, hubungan mutualisme. Sementara parasit seperti kutu menyerap darah tubuh hewan inangnya. Contohnya, pohon yang ditebang dengan sengaja. Inilah gambarnya. B. Bagaimana interaksi antar komponen menyusun suatu ekosistem? 1. Ekosistem manusia mengendalikan lingkungannya. Begitu juga setiap makhluk hidup lainnya di planet bumi. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadinya hubungan interaksi saling ketergantungan antar komponen di dalamnya, baik berupa makhluk hidup maupun yang tak hidup. Contohnya adalah gambar ekosistem kolam. Berikut adalah gambarnya. Dari konsep ekologi, terdapat tingkatan organisasi kehidupan wilayah individu, populasi komunitas ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu adalah makhluk hidup yang hidup tunggal, contohnya sebatang pohon kelapa atau satu ekor tikus dan manusia. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungan yang saling mempengaruhi. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan. Biosfer adalah lapisan bumi yang ada di dalamnya terdapat kehidupan. Tempat hidup suatu organisme disebut dengan habitat. 4. Aliran energi. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk memerlukan berbagai aktivitas kehidupan. Energi cahaya dari matahari diubah menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. 5. Daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah siklus perubahan materi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Beberapa siklus biokimia yang penting adalah siklus air, karbon, dan siklus nitrogen. Siklus ini memastikan bahwa materi penting untuk kehidupan seperti air, unsur bara tetap tersedia dan daur ulang dalam ekosistem. Contohnya, ekosistem air. Berikut ini adalah gambarnya. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Oksigen dihasilkan tumbuhan digunakan manusia komodisasi menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Tumbuhan dan hewan, organisme lainnya yang mati akan diuraikan dekomposer menghasilkan gas karbon dioksida. Lalu berikut ini adalah contoh siklus-siklus lainnya. 4. Interaksi antar komponen ekosistem.
Interaksi antar komponen ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen penyusun ekosistem. Contohnya, predasi adalah interaksi antara predator pemangsa dan mangsa. Predasi membantu mengontrol populasi organisme dan menjaga keseimbangan ekosistem. Variasi mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian, yaitu simbiosis, paratisme, mutualisme, dan komensalisme. C. Apakah perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan perbedaan keanekaragaman hayati di negara belahan dunia lainnya? Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Banyak makhluk hidup khas yang tidak hanya hidup di Indonesia yang tidak ditemukan di belahan dunia lainnya. Berikut adalah contoh posternya. 1. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Memiliki banyak bioma seperti bioma hutan hujan tropis, savana, pantai, dan padang rumput. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki endemik khas Indonesia. Misalnya bunga Rafflesia arnoldi, meramit, cendana, anggrek, daun payung, damar, dan lainnya. Lalu berikut adalah penjelasan tentang bunga Rafflesia arnoldi. Wallace membagikan persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu fauna barat orientalis dan fauna wilayah timur australis. Adapun Weber membagikan 3 wilayah, yaitu fauna wilayah barat, peralihan, dan timur. 2. Ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Banyak flora dan fauna khas Indonesia yang terancam eksistensinya akibat kegiatan manusia dan bencana alam, seperti penggunaan hutan deforestasi, kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan. D. Bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem? 1. Pertanian produksi. Pangan pertanian monokultur menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati. Banyak tumbuhan yang disingkirkan dan diganti oleh hanya satu jenis tumbuhan tertentu. Banyak spesies asli Indonesia yang kalah dengan spesies yang sengaja didatangkan dari luar negeri. Berikut adalah contohnya. 2. Kerusakan habitat. Perkebunan bukanlah habitat alami. Perkembangan merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya ekosistem alami. Banyak hutan ditebang di Indonesia. Dampaknya, banyak jenis tumbuhan yang terancam punah akibat hilangnya habitat. Berikut adalah contohnya. 3. Polusi. Polusi adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan, sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alami. Banyak aktivitas manusia yang tidak disadari menyebabkan terjadinya pencemaran. Misalnya penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan, dan membuang sisa limbah ke sungai secara langsung. Dampaknya dari polusi menyebabkan banyak peristiwa dunia, misalnya hujan asam dan pemanasan global. 4. Konservasi. Beberapa kegiatan konservasi dapat dilakukan di antaranya penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengolahan limbah, dan penghijauan. Spesies yang terancam punah dapat dilestarikan dengan strategi memantau dan melindungi spesies dan habitatnya. Pendidikan program penangkaran dan pembenihan berbagai macam tumbuhan. E. Mengapa konservasi keanekaragaman hayati? Harimau Jawa sebagai hewan khas Pulau Jawa yang punah sekitar pertengahan 1970 karena perburuan yang masih liar. Berikut adalah gambar harimau Jawa yang telah punah. 1. Manfaat konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana melalui untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman lainnya. Manfaat konservasi dapat dilihat dari aspek ekologi dan ekonomi. Manfaat secara ekologi adalah terlindungnya keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem. Sedangkan manfaat secara ekonomi adalah tersedianya sumber sandang, pangan, dan papan yang berkelanjutan. 2. Metode konservasi. Metode konservasi lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu in situ dan ex situ. Metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian
keanekaragaman hayati berupa fauna dilakukan di habitat asli tersebut. Kawasan yang berfungsi sebagai lokasi konservasi secara in situ adalah Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Contohnya pada gambar badak di Taman Nasional. Berikut adalah contohnya. Metode konservasi ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Lokasi pembuatan habitat berdekatan dengan pemukiman manusia sehingga spesies ini dikonservasi tidak dibiarkan secara liar. Contohnya adalah orang utan di kebun binatang. Berikut adalah gambarnya. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Tiar atas bimbingannya terhadap saya sehingga saya bisa membuat video presentasi tugas bab 6 ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.